Untuk hari ini, Ibu akan membawakan pelajaran IPS ya. Mungkin kalian belum kenal sama sekali sama Ibu. Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Nama Ibu adalah Rahmamina Ningsih Harahap. Ibu akan membawakan mata pelajaran IPS untuk kelas 7, khususnya 7P4 hari ini. Baik, untuk pertemuan pertama kita, materi pertama kita itu adalah ruang dan interaksi antar ruang. Yang pertama perlu kita bahas adalah pengertian ruang terlebih dahulu. Nah, ruang ini meliputi semua yang ada di permukaan bumi, baik itu di daratan maupun di lautan. Nah, oke, untuk lebih singkatnya, untuk lebih memahaminya, kita akan nanti melihat slide-slide yang akan Ibu sampaikan berikutnya. Pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Pengertian ruang dan interaksi antar waktu. Ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang ada di permukaan bumi atau laut, sungai dan danau di bawah permukaan bumi atau air tanah sampai kedalaman tertentu. Ruang juga mencangkup lapisan tanah dan batuan sampai pada lapisan tertentu yang menjadi sumber daya bagi kehidupan berbagai organisme atau makhluk hidup juga merupakan bagian dari ruang. Dengan demikian, batas ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah dan wilayah lainnya. Perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antar satu ruang dengan lainnya, karena setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adapun interaksi dapat berupa atau mobilitas penduduk, pergerakan orang, komunikasi atau guru dan siswa, dan transportasi atau berkaitan dengan perpindahan barang, manusia dan lain-lain yang berkaitan dengan kendaraan, jarak perjalanan dan lain-lain. Menurut Bintarto 1987, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku baik melalui kontak langsung atau tidak langsung. Interaksi melalui kontak langsung terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuan. Interaksi tidak langsung terjadi melalui berbagai cara, misalnya dengan membaca berita, melihat tayangan di televisi dan lain-lain. Interaksi keruangan dapat terjadi pada beberapa kondisi, yaitu saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah yang berbeda komoditas yang dihasilkan. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Kemudahan transfer pengangkutan barang atau juga orang memerlukan biaya-biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibanding dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Untuk penjelasan slide tadi, mungkin nanti ada yang kurang mengerti atau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh komentar di Classroom atau ke WA Ibu ya anak-anak ya. Oke, demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum.